Enzim adalah biomolekul yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia. Bila zat ini tidak ada, maka proses reaksi tersebut akan berjalan lambat atau tidak berlangsung sama sekali. Enzim merupakan katalisator pilihan yang diharapkan dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan dan pemborosan energi karena reaksinya tidak membutuhkan energi, bersifat spesifik, dan tidak beracun. Enzim telah dimanfaatkan secara luas pada berbagai industri produk pertanian, kimia, dan industri obat-obatan. 3 sifat utama dari biokatalisator adalah menaikkan kecepatan reaksi, mempunyai kekhususan dalam reaksi dan produk, serta kontrol kinetik. Enzim memegang peranan penting dalam proses pencernaan makanan maupun proses metabolisme zat-zat makanan dalam tubuh. Pada reaksi yang dikatalisasi oleh enzim, molekul awal reaksi disebut sebagai substrat, dan enzim mengubah molekul tersebut menjadi molekul-molekul berbeda yang disebut produk. Hampir semua proses biologi sel memerlukan enzim agar dapat berlangsung dengan cepat. Menurut Kuhnet tahun 1878, enzim berasal dari kata in dan sim yang berarti sesuatu di dalam ragi. Berdasarkan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa enzim adalah suatu protein yang berupa molekul-molekul besar. Pada enzim terdapat bagian protein yang tidak tahan panas, yaitu disebut dengan apoenzim, sedangkan bagian yang bukan protein adalah bagian yang aktif dan diberi nama gugus prostatik. Biasanya berupa logam seperti besi, tembaga, seng, atau suatu bahan senyawa organik yang mengandung logam. Anselme Payen pada tahun 1833 adalah ilmuwan pertama yang menemukan sebuah enzim, yaitu diastase. Diastase adalah katalis organik yang mengubah pati menjadi gula maltosa dan merupakan enzim pertama yang diproduksi dalam bentuk pekat. Kemudian Anselme Payen mengisolasi selulosa dari dinding sel tanaman dan yang ditemukan bahwa selulosa tersebut mirip dengan pati. Kemudian tahun 1850 Louis Pasteur yang sedang meneliti fermentasi gula menjadi alkohol dengan menggunakan ragi menyimpulkan bahwa fermentasi gula menjadi alkohol oleh ragi yang dikatalisis fermen. Pasteur mengemukakan bahwa fermen ini yang kemudian dinamakan enzim atau di dalam ragi tidak dapat dipisahkan dari struktur sel ragi hidup, suatu pendapat yang bertahan selama bertahun-tahun. Kemudian Edward Buchner pada tahun 1897 berhasil mengekstrak ke dalam larutan suatu bentuk yang aktif dari sel ragi, yaitu serangkaian enzim yang mengkatalisis fermentasi gula menjadi alkohol. Penemuan ini membuktikan bahwa enzim yang penting ini yang mengkatalisis lintas metabolik utama penghasil energi dapat tetap berfungsi jika dipindahkan dari struktur sel hidup. Kemudian James Sumner pada tahun 1926 berhasil mengisolasi dan mengkristalkan enzim urease dari tumbuhan kara pedang. Urease adalah enzim yang dapat menguraikan urea menjadi CO2 dan NH3. Beliau juga menemukan bahwa semua enzim adalah protein yang memiliki berat molekul antara 12.000 sampai 1 juta. Kemudian John Northrop pada tahun 1930 berhasil mengkristalkan enzim pepsin dan tripsin. Kemudian makin banyak enzim yang telah dapat diisolasi dan dibuktikan bahwa enzim tersebut ialah protein. Dari hasil penelitian para ahli biokimia, ternyata banyak enzim yang mempunyai gugus bukan protein, jadi termasuk golongan protein majemuk. Gugus bukan protein ini disebut dengan kofaktor, ada yang mengikat kuat pada protein dan ada pula yang tidak terikat kuat pada protein. Gugus terikat kuat pada bagian protein artinya sukar terurai dalam larutan yang disebut dengan prostetik, sedangkan yang tidak begitu terikat kuat atau mudah dipisahkan secara dialisis disebut dengan koenzim. Keduanya ini dapat memungkinkan enzim bekerja terhadap suatu substrat. Sifat-sifat enzim. Yang pertama adalah enzim sebagai katalisator. Enzim adalah katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Tanpa kehadiran enzim, suatu reaksi itu sangat sukar terjadi. Sementara dengan kehadiran enzim, kecepatan reaksinya dapat meningkat 107 sampai 1013 kali. Sebagai contohnya, enzim katalase yang mengandung ion besi atau Fe mampu menguraikan 5 juta molekul hidrogen peroksida per menit pada suhu 0 derajat Celcius. H2O2 hanya dapat diuraikan oleh atom besi. Tetapi satu atom besi akan memerlukan waktu
300 tahun untuk menguraikan sejumlah molekul H2O2 yang oleh satu molekul katalase yang mengandung satu atom besi diuraikan dalam 1 detik. Yang kedua adalah enzim mampu menurunkan energi aktivasi. Suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke puncak bukit energi menuju bentuk reaktif yang disebut tahap transisi. Energi aktivasi suatu reaksi adalah jumlah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membawa suatu atau semua molekul pada 1 mol senyawa pada suhu tertentu menuju tingkat transisi pada puncak batas energi. Apabila suatu reaksi kimia ditambah katalis yaitu enzim, maka energi aktivasi dapat diturunkan dan reaksi akan berjalan lebih cepat. Yang ketiga adalah enzim bekerja secara spesifik dan selektif. Enzim bekerja secara spesifik artinya enzim tertentu hanya dapat mengadakan pengubahan pada zat tertentu pula. Dengan kata lain, enzim hanya dapat memengaruhi satu reaksi dan tidak dapat mempengaruhi reaksi yang lain bukan bidangnya. Satu enzim khusus untuk satu substrat, misalnya enzim katalase hanya mampu menghidrolisis H2O2 menjadi H2O dan O2. Kemudian yang keempat adalah enzim bersifat bolak-balik. Sifat-sifat enzim selanjutnya adalah bekerja bolak-balik karena dapat ikut bereaksi tanpa mempengaruhi hasil akhir dan akan terbentuk kembali pada hasil akhir sebagai dua enzim. Ketika ikut bereaksi, struktur kimia enzim berubah, tetapi pada akhir reaksi, struktur kimia enzim akan terbentuk kembali seperti semula. Misalnya, enzim lipase dapat mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sebaliknya, lipase juga mampu menyatukan gliserol dan asam lemak menjadi lemak. Enzim tidak hanya menguraikan molekul kompleks, tapi juga dapat membentuk molekul kompleks dari molekul-molekul sederhana penyusunnya atau bersifat reaksi bolak-balik. Yang kelima adalah hanya diperlukan dalam jumlah dikit. Oleh karena enzim berfungsi sebagai katalisator, tetapi tidak ikut bereaksi, maka jumlah yang dipakai sebagai katalis tidak perlu banyak. Satu molekul enzim dapat bekerja berkali-kali selama molekul tersebut tidak rusak. Yang keenam adalah seperti protein. Enzim memiliki sebagian besar sifat protein yaitu dipengaruhi oleh suhu dan pH. Jika suhu rendah, kerja enzim akan lambat. Semakin tinggi suhu reaksi kimia yang dipengaruhi enzim, semakin cepat. Tetapi jika suhu terlalu tinggi, enzim akan mengalami denaturasi. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi dari enzim. Nah, setelah kita mempelajari pengertian, kemudian sifat dari enzim itu sendiri, kita juga akan membahas tentang klasifikasinya. Jadi enzim itu seperti kayak hewan dan juga tumbuhan, dia diklasifikasikan berdasarkan tipe reaksinya menjadi beberapa kelompok gitu. Nah, di sini kita mempunyai 4 contoh dari klasifikasi enzim, yaitu ada hidrolase, kemudian liase, transferase, dan juga oksidoreduktase. Nah, seperti pada gambar di sampingnya, itu kita mempunyai beberapa enzim ya, teman-teman semuanya. Kita ada 3 enzim. Jadi yang pertama itu yang paling atas itu ada enzim esterase, kemudian amilase dan juga maltase. Nah, contoh dari ketiga enzim ini dia termasuk apa ya istilahnya? Bisa dibilang subdivisi ya dari hidrolase. Jadi hidrolase itu kayak apa ya? Sebuah proses hidrolisis dan itu dengan bantuan air tentunya. Nah, di sini ada esterase berarti dia mempunyai substratnya itu ester. Nah, terus ditambah hidrolisis, dihidrolisis dengan air, itu akan menghasilkan senyawa alkohol dan juga asam karboksilat ya. Teman-teman di sini bisa dilihat. Kemudian ada amilase. Jadi amilase dan maltase ini termasuk dalam hidrolisis. Divisinya itu adalah karbohidrase. Jadi dia berfungsi dalam enzimnya itu berfungsi dalam karbohidrat dan sebagainya. Nah, amilase kita tahu dia menguraikan polisakarida berupa amilum menjadi disakaridanya maltosa. Kemudian maltosa bisa diuraikan kembali dengan bantuan maltase itu menjadi glukosa dengan bantuan enzim maltase gitu. Glukosa di sini adalah monosakarida. Nah, kita langsung masuk ke klasifikasi yang pertama itu adalah hidrolase. Jadi hidrolase ini adalah merupakan enzim yang menguraikan suatu zat
dengan pertolongan air ya, H2O. Nah, hidrolase ini dibagi atas kelompok kecil berdasarkan substratnya, itu ada karbohidrase seperti yang tadi amilase dan juga maltase. Kemudian ada esterase yang tadi sudah dijelaskan dan juga proteinase. Nah, di sini itu berdasarkan substratnya, berarti kita lihat dulu nih substratnya apa, istilahnya reaktannya apa gitu kan yang sebelah kiri. Kemudian ditambah dengan air dan juga enzimnya itu mengikuti si reaktan substratnya. Nah, oke. Di sini selanjutnya ada liase. Jadi liase ini apa ya istilahnya? Dia enzimnya untuk memutuskan ikatan gitu. Ikatan antara karbon dengan karbon dan juga karbon dengan nitrogen, dan juga beberapa ikatan lainnya, dan contohnya di sini adalah enzim karboksilase. Jadi di sini kita punya senyawa keton dan juga asam karboksilat, itu bisa diurai menjadi apa istilahnya aldehid gitu kan, COH. Nah, ditambah dengan CO2. Jadi apa ya istilahnya? Jadi bisa dibilang ini adalah penguraian asam karboksilat gitu menjadi suatu senyawa yang pastinya ada CO2. Jadi dia ada apa ya, pemutusan ikatan gitu, C dengan C gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas oksidoreduktase. Jadi sesuai dengan namanya, jadi oksidoreduktase ini dia enzimnya untuk membantu proses oksidasi dan juga reduksi. Dia terbagi menjadi dua, itu ada dehidrogenase dan juga katalase. Nah, dehidrogenase seperti namanya itu ada hidrogen dan dehidrogen, berarti dia pemutusan hidrogen ya dengan ase dengan enzim maksudnya. Jadi enzim yang membantu untuk pemutusan hidrogen gitu. Nah, di sini kita punya contohnya itu ada etana itu C2H6. Dia dengan bantuan dehidrogenase dapat terurai menjadi etena dan juga gas hidrogen. Ya, di situ ada H2. Pokoknya intinya kalau dehidrogenase itu ada H2 ya, gas H2 intinya di situ. Terus kemudian kita juga punya katalase. Katalase ini berfungsi untuk menguraikan hidrogen peroksida menjadi air tentunya dan juga oksigen ya. Dengan bantuan katalase kita mampu menguraikan hidrogen peroksida. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas tentang transferase. Jadi transferase sesuai dengan namanya itu adalah transfer ya. Jadi istilahnya itu pendonoran. Transfer itu jadi enzim transferase adalah enzim yang ikut serta dalam reaksi transfer gugus fungsi. Nah, transferase juga dibagi menjadi dua, itu ada kinase dan juga transaminase. Nah, kalau kinase ini pada intinya dia mentransfer gugus fungsi fosfat gitu. Jadi PO4 ya. PO4-nya ini dia ditransfer ke substrat ya, di sini bisa dilihat itu ada tanda panahnya dari nitrogen ke fosfat gitu kan. Terus kemudian terjadi resonansi ya, untuk menstabilkan CO-nya. Nah, terus kemudian ada juga transaminase sesuai dengan namanya, transamina ase. Berarti dia enzim yang membantu dalam proses pentransferan gugus amina gitu. Nah, di sini kita punya senyawa asam karboksilat dan juga keton ditambah dengan asam karboksilat dan juga amina. Nah, nantinya terjadi istilahnya reaksi substitusi dari gugus keton menjadi gugus amina ya. Mungkin di situ terjadi mekanisme reaksinya seperti apa, kita bisa mempelajarinya di reaksi senyawa organik ya. Di sini kita masuk selanjutnya, itu ada cara kerja enzim. Kerja enzim di sini pada umumnya terbagi lagi ya, lagi-lagi menjadi dua, nggak tahu kenapa. Jadi cara kerja enzim di sini tuh ada dua gitu teman-teman, ada lock and key dan juga induce and feed. Jadi dimana sesuai dengan namanya, untuk yang pertama itu ada lock and key. Jadi enzim mekanismenya itu seperti kunci dan juga gembok, dimana kita bisa lihat bahwa yang menjadi gemboknya itu adalah si enzimnya ya, ada enzimnya, dan yang menjadi kunci itu adalah si substratnya ya. Substratnya itu bisa apapun, kemudian dia bersatu gitu kan
dan cocok gitu apa bentuknya, sama-sama kayak seperti pada gambar itu ada segitiga dan juga apa cekungan gitu ya. Terus kemudian menghasilkan produk yang telah dibentuk dengan enzim. Nah, terus selanjutnya kita juga ada cara kerjanya yaitu induce and feed. Oh ya, untuk yang pertama itu apa ya? Kurang cocok untuk teorinya kurang kuat karena apa ya, kan nggak semuanya bentuk dari enzim dan juga bentuk dari substrat itu kan sama ya teman-teman. Jadi sangat jarang kasus terjadi untuk lock and key ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara kerja yang kedua yaitu induce and feed, di mana teori kedua ini itu paling banyak digunakan, paling banyak disetujui juga karena karena ya yang tadi juga alasannya bentuknya itu pasti kan berbeda gitu. Jadi di sini pada intinya induce and feed adalah si enzimnya itu mampu menyesuaikan, beradaptasi atau sesuai dengan bentuk dari substratnya. Jadi kalau misalkan kita punya substratnya O, terus kemudian enzimnya N gitu kan. Nah, nanti ketika mereka gabung, nah si enzimnya ini yang N ini malah mengikuti bentuk dari si substratnya gitu, jadi O gitu. Jadi kayak dia beradaptasi dengan bentuk si substratnya. Ya mungkin seperti itu cara kerja dari enzim. Mungkin selanjutnya untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Syakira. Silahkan. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya akan ada faktor-faktor yang mempengaruhi enzim itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi enzim diantaranya ada temperatur atau suhu, kemudian ada keasaman atau pH, kemudian ada konsentrasi enzim dan substratnya, serta kofaktor dan inhibitornya. Dan di sini kita harus mengetahui bagaimana keempat hal ini dapat mempengaruhi kerja enzim. Dan seperti yang sudah tadi kita singgung bahwa terdapat kofaktor dan juga inhibitor. Di sini kita harus tahu bagaimana perbedaan keduanya dan bagaimana keduanya dapat mempengaruhi kerja enzim itu sendiri. Nah, molekul lain yang dapat mempengaruhi kerja enzim ialah kofaktor dan inhibitor. Inhibitor adalah molekul yang dapat menurunkan aktivitas enzim, sedangkan aktivator adalah molekul yang dapat meningkatkan aktivitas enzim. Nah, seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi enzim itu yang pertama adalah temperatur. Seperti yang kita sudah ketahui ya, bahwa tiap enzim itu memerlukan suhu dan pH optimum yang berbeda-beda tergantung dari setiap enzimnya atau jenis enzimnya. Karena enzim itu merupakan protein yang dapat mengalami perubahan bentuk jika suhu dan keasaman berubah, maka jika di luar suhu atau pH yang sesuai, enzim itu tidak dapat bekerja secara maksimal dan strukturnya itu dapat mengalami kerusakan. Hal ini menyebabkan enzim itu bisa kehilangan atau bisa kekurangan fungsinya. Nah, yang pertama ada temperatur. Karena enzim itu tersusun dari protein, maka enzim sangat peka terhadap suhu. Temperatur yang terlalu tinggi itu dapat mengakibatkan denaturasi protein. Denaturasi protein ini adalah perubahan atau modifikasi terhadap struktur sekunder, tersier, dan kuartener pada molekul protein tanpa terjadinya pemecahan ikatan kovalen. Nah, kalau misalkan temperaturnya terlalu rendah, itu malah bisa menghambat terjadinya reaksi pada enzim. Dan umumnya, temperatur yang optimum pada kinerja enzim itu 30 hingga 40 derajat Celcius. Dan yang kedua ada perubahan pH. Perubahan pH itu dapat mempengaruhi perubahan asam amino karena asam amino itu melekat pada sisi aktif enzim sehingga dapat menghalangi sisi aktif enzim itu bisa berikatan dengan substratnya. pH optimum yang diperlukan berbeda-beda tergantung dari jenis enzim apa. Kemudian yang ketiga ada konsentrasi enzim dan substrat. Nah, agar reaksi berjalan optimum dan lancar, maka perbandingan jumlah antara enzim dan substrat itu harus sesuai.
Jika enzimnya terlalu sedikit daripada substratnya, artinya substratnya itu terlalu banyak, maka reaksi akan berjalan lambat, bahkan ada substrat yang nantinya tidak akan terkatalisasi. Semakin banyak enzim, maka semakin cepat reaksi yang terjadi. Seperti yang sudah kita ketahui di awal, bahwa enzim itu merupakan katalisator atau zat yang dapat mempercepat terjadinya reaksi. Nah, di awal kita sudah singgung ada yang namanya inhibitor dan aktivator. Nah, inhibitor itu terbagi menjadi dua jenis, ada inhibitor kompetitif dan ada inhibitor non-kompetitif. Nah, zat-zat penghambat mempunyai struktur yang mirip dengan substrat. Struktur substratnya, substrat maupun zat penghambat nanti saling berkompetisi atau saling bersaing untuk dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Nah, jika zat penghambat ini sudah berikatan dengan sisi aktif enzim, maka si substrat sudah tidak dapat lagi berikatan dengan sisi aktif enzim. Itu untuk inhibitor yang kompetitif. Kemudian ada inhibitor yang non-kompetitif. Nah, pada penghambatan ini si substrat sudah tidak dapat berikatan dengan kompleks enzim inhibitor karena sisi aktif enzim ini sudah berubah. Artinya dia sudah berikatan dengan inhibitor. Nah, ini dia gambar substrat dan juga enzim. Di sini ada kompetitif inhibitor, di mana struktur dari substrat dan juga inhibitor kompetitif itu hampir mirip, maka keduanya si substrat dan juga si kompetitif inhibitor ini saling bersaing ataupun saling berkompetisi satu sama lain untuk dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Ini dinamakan inhibitor kompetitif. Jika si inhibitor kompetitif sudah berikatan dengan sisi aktif enzim, maka si substratnya itu sudah tidak dapat berikatan lagi dengan sisi aktif enzim. Kemudian di sini adalah non-kompetitif inhibitor, artinya di mana si substrat itu sudah tidak dapat lagi berikatan dengan sisi aktif enzim karena sisi aktif enzim ini sudah berubah strukturnya karena di awal dia sudah berikatan dengan inhibitor non-kompetitif. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai kofaktor enzim, aktivator, gugus prostetik, dan koenzim. Nah, di sini ada beberapa kofaktor enzim ya. Jadi komponen selain protein seperti yang sudah kita ketahui bahwa enzim itu biasanya tersusun dari protein. Nah, ada beberapa komponen selain protein. Komponen selain protein pada enzim ini dinamakan sebagai kofaktor. Nah, kofaktor ini yang berwarna ungu. Koenzim itu bisa berupa ion logam atau metal atau bisa juga molekul organik. Ini dinamakan koenzim yang berwarna biru tua. Kemudian kalau gabungan antara bagian protein enzim atau apoenzim yang berwarna biru muda ini dan berikatan dengan atau bergabung dengan kofaktor dinamakan holoenzim. Nah, enzim yang memerlukan ion logam sebagai kofaktornya dinamakan metaloenzim. Di sini ada beberapa enzim yang mengandung ion logam sebagai kofaktornya ya. Kalau ion logamnya Zn, dia itu berada pada enzim alkohol dehidrogenase, karbonat anhidrase, dan karboksipeptidase. Kemudian ion magnesium itu berada pada enzim fosfohidrolase, fosfotransferase. Kemudian ion Fe2+ atau Fe3+ itu berada pada enzim sitokrom, peroksida, katalase, ferredoksin. Kemudian ion Cu2+ atau Cu+ itu berada pada enzim tirosin, sitokrom oksidase. Kemudian ion kalium itu berada pada enzim piruvat kinase atau juga memerlukan Mg2+. Kalau ion natrium itu berada pada membran sel atepase, juga memerlukan kalium dan magnesium. Nah, selanjutnya ada aktivator gugus prostetik dan koenzim. Aktivator, apa sih yang dinamakan sebagai aktivator gitu ya? Nah, aktivator itu dapat mempercepat jalannya reaksi karena aktivator adalah zat penggiat. Contoh aktivator enzim adalah ion magnesium, kalsium, dan atau zat organik seperti koenzim. Nah, gugus prostetik, di sini ada gugus prostetik. Gugus prostetik yaitu bagian enzim yang tidak tersusun dari protein sama seperti koenzim tadi, tetapi dari ion-ion logam atau molekul-molekul organik yang disebut koenzim. Molekul gugus prostetik itu lebih kecil dan tahan panas. Ion-ion logam yang menjadi kofaktor itu berperan sebagai stabilisator agar si enzim ini dapat bereaksi secara aktif.
Enzim mengatur kecepatan dan kekhususan ribuan reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Walaupun si enzim itu terbentuk dari dalam sel atau terbuat dari dalam sel, tetapi untuk bertindak sebagai katalis tidak harus berada di dalam sel. Reaksi yang dikendalikan oleh enzim seperti respirasi, pertumbuhan dan perkembangan, konstruksi otot, fotosintesis, fiksasi nitrogen, dan pencernaan. Nah, selanjutnya yang terakhir ada koenzim dan peranannya. Enzim itu sering memerlukan senyawa untuk bisa bereaksi, memerlukan senyawa organik tertentu selain protein. Ya, ditinjau dari fungsinya dikenal adanya koenzim yang berperan sebagai group transferring atau pemindah hidrogen, pemindah elektron atau pemindah gugusan kimia, dan koenzim dari isomerase dan liase. Nah, di sini ada beberapa contoh koenzim dan peranannya ya. Contohnya koenzim dengan kode NAD yang singkatan dari nikotinamida adenina dinukleotida, itu yang dipindahkan ada hidrogen, ada kode NAD, NADP, FNM, FNN, FAD, itu yang dipindahkan ialah hidrogennya. Kemudian di sini ada koenzim Q atau quinon, hidrogennya juga. Dan kalau untuk elektron yang dipindahkan itu ada kode CIT atau sitokrom atau ferredoksin. Kemudian kalau gugus fosfat yang dipindahkan itu ada ATP, adenosina trifosfat, kemudian ada PAPS atau fosfoadenyl sulfat. Kemudian kalau yang dipindahkan gula itu ada UDP, uridina difosfat, dan seterusnya. Kemudian ada peranan enzim dalam kehidupan sehari-hari. Peranan enzim dalam kehidupan sehari-hari itu, enzim tidak hanya berperan dalam tubuh organisme sebenarnya. Karena enzim ekstraseluler, artinya enzim di luar sel, itu bekerja di luar sel. Dalam hal ini banyak yang dihasilkan oleh sel mikroorganisme seperti bakteri atau hamir untuk merombak substrat tertentu, sehingga manusia banyak memanfaatkannya untuk menghasilkan suatu produk. Pemanfaatan ini disebut sebagai bioteknologi. Nah, fungsi utama enzim ekstraseluler ini dapat melangsungkan perubahan pada substrat sebagai sumber nutrisinya. Nah, peranan enzim yang pertama dalam industri pangan, seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa dalam pembuatan atau fermentasi dari menggunakan bakteri atau hamir untuk dimanfaatkan enzimnya sehingga merubah substrat yang sengaja dibuat sehingga agar produk yang dihasilkan sesuai dengan yang dikehendaki. Beberapa jenis enzim yang dimanfaatkan seperti enzim selulase, amilase, pektinase, lipase, protease, dan sebagainya. Kemudian di industri kesehatan, itu dalam bidang kesehatan enzim dapat digunakan sebagai penanda atau marker terhadap kerusakan yang terjadi di dalam tubuh manusia, dan itu biasanya jaringan. Mencari senyawa tertentu digunakan untuk melibatkan terjadinya reaksi antibodi antigen dan masih banyak lagi. Kemudian di dunia farmasi atau dalam bidang farmasi, enzim itu sering digunakan sebagai obat yang digunakan untuk mengkatalisis atau mempercepat reaksi-reaksi tertentu di dalam tubuh manusia, memodifikasi kerja enzim dan interaksi protein ligan sebagai sasaran pengobatan. Ini dia daftar pustaka kami. Sekian, terima kasih dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan informasi maupun kesalahan pengucapan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.